Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan hari ini saya akan mengasih tahu kepada Anda ya. Waktu kemarin kan saya udah membahas tentang penyakit itu asalnya dari mana. Dan saya pernah bilang bahwa penyakit itu dari JVT asalnya. Kalau Anda nggak tahu JVT itu apa? Jiwa, virus, dan Tuhan. Jadi penyakit itu asalnya dari tiga ini. Tapi itu pendapat saya sendiri. Mungkin pendapat orang lain beda-beda. Jika Anda punya pendapat tentang sakit itu asal dari mana, bisa komen di bawah. Karena semua pendapat yang dikatakan kepada seseorang itu belum tentu benar dan belum tentu itu salah. Bisa jadi pendapat yang salah bisa jadi benar dan pendapat yang benar bisa jadi salah. Dan juga bisa jadi pendapat itu kayak berefeknya ke orang lain, bukan ke diri Anda sendiri. Dan banyak juga hal lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan kenapa kata-kata bisa menjadi penyakit. Kata-kata yang Anda ucapkan itu bisa jadi penyakit, mulai dari diri Anda sendiri maupun orang lain. Jadi, saya sudah menjelaskan atau sudah bilang bahwa hati-hati dalam mengucapkan suatu kata-kata kepada diri Anda sendiri waktu sendiri maupun di orang lain. Anda ngomong ke orang lain, itu hati-hati. Karena kata-kata bisa menjadi suatu kenyataan. Contoh, Anda pengen beli bakso. Aduh, kayaknya enak nih beli bakso. Hujan-hujan gini, enak tuh makan yang anget-anget seperti bakso, seblak. Nah, tiba-tiba ada orang yang dagang bakso tiba-tiba. Bakso itu bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah suatu afirmasi atau kenyataan yang Anda ucapkan atau seperti doa yang terwujud. Anda pengen bakso, terusnya ada tukang bakso, itu terwujud. Itu bukan suatu kebetulan, tapi bisa aja itu suatu yang Anda ucapkan tadi itu suatu kenyataan yang Anda minta dan jadi kenyataan. Nah gitu. Sama juga penyakit. Seperti waktu COVID-19 itu asalnya dari Cina, ya. Dan itu aku kurang tahu sebabnya karena apa, tapi yang saya kutip dari Google ya, itu dari kakalawar, hewan yang bersayap dan warnanya hitam, ada juga yang coklat sih. Itu dari kakalawar, terus dimakan sama manusia. Aku nggak tahu sih sebenarnya penyakit itu, COVID itu kayak gimana, tapi yang saya tahu itu doang. Tapi kalau Anda pengen jelas, belajar sejarah dari COVID itu. Karena di sini saya tuh malas juga sih benernya belajar tentang sejarah COVID, jadi saya nggak usah karena nggak terlalu penting bagi saya. Nah, kembali lagi ke topik awalnya. Kenapa kata-kata bisa jadi penyakit? Contohnya COVID kemarin ya, tahun 2020, yang dimana semua anak nakal yang jarang masuk tiba-tiba lulus tanpa ada syarat apapun. Banyak ya. Dan COVID itu liburnya 1 tahun. Ada yang 1 tahun, ada yang 9 bulan, ada 6 bulan, itu banyak. Dan sini saya bukan menjelaskan suatu COVID, tapi saya akan menjelaskan seorang ya. Ada orang yang melihat temannya sedang sakit kena COVID. Orang ini santai-santai. Orang ini kayak seneng. Awalnya seneng gitu, terusnya gembira ketika temannya kayak sakit karena COVID, tiba-tiba jadi tidak senang gitu,
ngedrop gitu. Jiwanya kayak waduh, sakit gitu rasanya. Kalian Anda tahu sendiri lah. Ketika dia melihat temannya sakit, itu langsung teriang-iang, langsung berpikiran, waduh, gimana, kayak khawatir gitu, kayak panik gitu. Kepanikan ini yang jadi alasan kenapa dia bisa jadi penyakit COVID. Dan juga dia mengatakan, aduh, kayaknya aku akan sakit. Aduh, kayaknya aku akan sakit kena COVID. Nah, sekarang jadi kenyataan itu. Omongan yang dia ucapkan sekarang jadi kenyataan. Dia sakit kena COVID. Itu kenapa? Suatu kata-kataan bisa jadi kenyataan. Tapi suatu kata-kataan juga belum kayak seperti Anda mengucapkan aku bisa juara 1. Tapi itu belum belum dikabulkan. Kabulinnya itu bukan sekarang, tapi mungkin tahun depan, tahun lalu. Dan juga kata-kata bisa juga memprediksikan ataupun tahu ini karakternya kayak gimana. Kalian pernah lihat ya orang ngomong, nah coba Anda dengar kata-katanya, coba dia bahas apa. Suatu omongan bisa melihat atau mengetahui ini orangnya kayak gimana. Apakah dia itu berkualitas atau dia itu orang jahat atau dia itu orang yang gak bener ya. Itu bisa dilihat dari kata-kata atau dengar dari kata-kata itu sendiri. Namanya itu di di ilmu psikologi ya. Aku nggak tahu itu ilmunya di psikologi, tapi nama ilmunya itu kalau nggak salah law of attraction. Suatu kekuatan pikiran. Apa yang Anda pikirkan itu bisa jadi kenyataan. Apa yang Anda omongkan itu bisa jadi kenyataan. Setiap hari Anda ngomong aku bisa. Sukses. Aku pasti sukses. Nah, suatu omongan yang kayak gitu bisa menjadi kenyataan. Atau omongan yang buruk. Aduh, aku nggak bisa. Aku nih payah. Aku nih blow on. Nah, itu bisa jadi kenyataan. Makanya hati-hati dengan kata-kata Anda ataupun orang lain mengucapkan. Jika ada orang lain mengucapkan kata-kata kasar, itu mending hindari aja orang yang kayak gitu. Karena orang yang kayak gitu bisa menyeret Anda ke level yang paling bawah. Orang yang ngomong kasar, orang yang gak jaga omongan, itu mending Anda hindari, gak usah temenan. Tapi sembuhkan. Gak usah temenan, tapi sembuhkan. Sembuhkan dia untuk tidak melakukan itu lagi. Itu kenapa kata-kata bisa jadi penyakit. Anda itu ketika aku nih pasti sakit minggu depan, tiba-tiba Anda sakit, itu bisa jadi kenyataan dengan lewat kata-kata. Dan saya juga pernah bilang tadi ya, bahwa kata-kata juga bisa mengetahui karakter seorang. Kalau Anda belajar, di sini saya itu kurang tahu ya untuk mengetahui kata-kata dari seorang, tapi saya tahunya sedikit doang. Jadi Anda bisa belajar dari orang lain ya. Karena ilmu saya itu masih sedikit cetek ya. Ilmu itu luas. Dan juga saya masih belajarnya masih agak kurang jauh. Jadi kalau Anda pengen lebih dalam lagi untuk mengetahui kekuatan kata-kata atau kekuatan kepikiran, Anda mending cari guru yang bisa ngajarin. Di sini saya hanya mengutarakan atau menyampaikan sesuatu yang saya tahu tentang law of attraction. Di sini saya nggak tahu banyak tentang law of attraction.
tahunya sedikit. Jadi saya tuh akan mengasih tahu yang saya tahu. Suatu pelajaran itu panjang gitu, seperti psikologi. Psikologi itu pelajarannya itu panjang gitu. Seperti psikologi kognitif, psikologi anak kayak gimana, psikologi tentang kejiwaan atau emosi, seperti orang stres ini kayak gimana penyebabnya. Seperti orang yang tiba-tiba stres atau tiba-tiba gila itu kayak gimana. Itu bisa dijelaskan dari psikologi. Dan psikologi itu saya kuasai cuman 40% dari ilmu psikologi itu. Sedikit banget. Apalagi filsafat. Filsafat itu ilmu tentang pemikiran. Atau ayah dari seluruh ilmu yang ada. Jadi kenapa suatu kata-kata bisa jadi penyakit itu? Jadi saya udah bilang bahwa hati-hati dalam kata-kata. Anda kayaknya aku pusing, tiba-tiba Anda pusing. Padahal itu omongan bohongan yang Anda buat-buat kepada ibu Anda. Ibu, aku pusing, padahal itu cuma bohongan biar enggak sekolah. Bu, aku sakit. Tiba-tiba Anda sakit. Itu bisa jadi kenyataan. Itu mengapa kata-kata bisa jadi penyakit untuk Anda. Dan kata-kata bisa jadi suatu penyembuh. Seperti contohnya Anda itu sakit nih, aku pasti sembuh. Kalau Anda mengucapkan itu, pasti akan sembuh. Ataupun kata-kata lainnya yang positif. Oke, itu aja dari saya ya. Kurang lebihnya minta maaf. Dan kalau Anda pengen lebih menguasai dalam ilmu tentang law of attraction, silakan cari guru yang lain. Karena saya itu tahunya cuma 20% dari ilmu law of attraction. Oke. Sampai jumpa di next video. Mungkin saya akan melanjutkan pelajaran psikologi ya. Psikologi, mungkin psikologi orang yang membenci gitu. Mungkin saya akan jelaskan kenapa orang itu suka membenci seorang atau orang itu suka menghina orang lain, itu bisa dijelaskan. Dan saya akan buat videonya nanti. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video. Like a Hellcat.